Walaupun tidak memiliki lahan yang luas, tetapi tidak membuat aku untuk goyah ya, untuk bisa bercocok tanam sayuran di media yang sangat terbatas. Semoga video ini menginspirasi buat para sahabat yang mencintai tanaman ya, pecinta tanaman dan apalagi ingin menanam sayur ya di lahan yang sempit. Nah, ini dia. Kita habis panen kangkung, luar biasa sekali. Dan ini no kimia, semuanya menggunakan pupuk organik ya. Luar biasa. Dan ini ada tanaman kacang, kemudian ada kangkung lagi, ada terong, kemudian ketimun, gambas, dan masih banyak lagi untuk jadi walaupun kita menggunakan media yang sangat terbatas, tapi tidak membuat tanaman yang kita tanam ini menjadi tidak subur ya. Dan malah justru tingkat kesuburannya jauh lebih tinggi jika kita tanam dengan atau di lahan yang luas atau lahan yang terbuka. Jadi semua ini ada triknya. Jika teman-teman mau mengikuti trik dari yang sudah saya lakukan dan yang akan saya bagikan nanti, saya jamin tanaman kalian akan tumbuh subur seperti ini ya. Nah, langsung saja kita ikuti trik dan tutorialnya. Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, saya akan memberikan trik ya, menanam sayur yang mudah dan cepat untuk dipanen. Jadi kalau setiap tanaman sayur ini kan memiliki masa panennya masing-masing ya, mulai dari kacang-kacangan ini mulai dari 50 hingga 70 hari. Kemudian untuk yang paling tercepat saya merekomendasikan adalah tanaman kangkung. Nah, tanaman kangkung ini kita bisa panen dalam 28 hari saja setelah dia ditanam. Dan bahkan untuk sekali panen ini setelah panen berikutnya akan jauh lebih banyak lagi dan lebih melimpah lagi. Yuk langsung saja. Untuk hal yang pertama yang perlu kita siapkan adalah tempat atau media yang akan kita gunakan untuk menanam. Nah, kita bisa menggunakan karung bekas seperti ini, bisa juga menggunakan media bekas galon air mineral seperti ini, bisa juga menggunakan ember bekas, dan bahkan itu saya menggunakan tas bekas ya. Nah, kita bisa olah dan kita bisa manfaatkan sebagai tempat untuk menanam tanaman sayur. Untuk kuncinya agar tanaman yang kita tanam di media karung bekas, galon, ataupun media yang lainnya bisa tumbuh dengan subur, itu kuncinya adalah sirkulasi udara pada media tersebut. Jadi kalau kita tidak memberikan lubang pada galon ataupun karung, itu saya jamin tanaman yang kalian tanam ini hanya akan tumbuh kerdil ya, tidak akan subur. Nah, fungsi dari sirkulasi udara ini ya agar media tanam ini tidak mengalami panas yang berlebih ya ketika di siang hari. Jadi udara pada media tanam tersebut akan keluar masuk dengan lancar. Kemudian untuk trik yang kedua, penyiapan media tanam ataupun kompos yang baik ya. Jadi untuk media tanam yang baik kita memerlukan 3 hingga 4 bahan agar menciptakan media tanam yang subur dan bisa membuat tanaman kalian super gemuk seperti ini ya. Dan tentunya akan menyuburkan dan membuat tanaman kita ini cepat menumbuhkan bakal buah ataupun bunga ya, tunas-tunas baru. Nah, untuk yang pertama yang kita perlukan adalah tanah biasa, tetapi tanah tersebut harus memiliki tingkat kegemburan yang tinggi. Itu membutuhkan 3 ember kecil dan kemudian untuk bahan yang kedua, kalian bisa gunakan kotoran ternak. Nah, untuk kotoran ternak tersebut kita bisa campurkan dengan abu bekas bakaran limbah rumah tangga. Nah, contohnya seperti ini.
Ini perbandingannya 1 ember kecil ini saja, itu sudah meliputi kotoran ternak dan juga abu bekas bakaran limbah rumah tangga. Kemudian bahan yang ketiga, kita bisa gunakan sekam mentah yang sebaiknya sudah stok lama ya, jangan menggunakan stok baru karena sekam ini memiliki sifat yang panas ya. Jadi akan membuat media tanam panas dan tentunya akan membuat tanaman yang kita tanam ini menjadi tidak subur dan bahkan bisa mengalami kematian. Jadi kita gunakan sekam yang sudah stok lama atau sekam bakar stok lama juga. Kalaupun tidak ada sekam, kalian juga bisa menggunakan kokopit ya. Kokopit itu sabut kelapa juga bisa. Nah, itu sangat mudah kita jumpai di lingkungan kita. Nah, jadi untuk perbandingannya 3:1 itu sudah bisa kita muat 1 galon seperti ini, bahkan bisa untuk 2 galon ya. Dan kemudian untuk langkah berikutnya, ketika kita mengisi media tanam, di bagian paling bawah sebaiknya kita isi dengan sekam yang sudah kita siapkan atau daun-daunan yang kering ya. Itu fungsinya untuk penampung air. Jadi media tanam dari galon ini mampu menampung air lebih lama ya ketika kita melakukan penyiraman atau terjadi musim kering gitu ya. Jadi tanah ini tidak buru-buru kering karena masih memiliki cadangan air di bagian bawah. Setelah kita isi dengan sekam ataupun daun-daunan kering sekitar 7 cm, kemudian baru kita taruhlah media yang sudah kita siapkan tadi yang terbuat dari tanah 3 ember, kemudian sekam 1 ember, kotoran ternak bercampur dengan abu bekas bakaran 1 ember. Nah, kemudian media tanam tersebut bisa langsung kita pakai untuk menanam. Jadi keunggulannya ya itulah kita bisa langsung menanam ya, tidak perlu menunggu lerai dulu karena kita gunakan bahan-bahan organik yang sudah stok lama. Jadi otomatis aman jika kita bisa langsung menanamnya. Nah, kemudian untuk yang memakai media galon ya, sebaiknya jangan potong habis bagian atasnya seperti ini ya. Karena ini fungsinya sangat-sangat banyak sekali, terutama seperti ini ya contohnya. Nah, ini bisa jadi penampung air ketika kita menyiram atau ketika musim hujan ya. Jadi ketika kita buru-buru mau nyiramin, nah ini bisa langsung kita siramkan seperti ini. Jadi kita tidak perlu mengambil air dari keran atau dari sungai ya, kita bisa langsung menyiramnya. Itu keuntungan dari media galon yang kita potong dengan cara seperti ini. Nah, media tanam yang kita buat tersebut yang sudah saya jelaskan di atas itu memiliki fungsi keamanan yang sangat tinggi karena semuanya terbuat dari bahan organik ya, yang tentunya aman, ramah lingkungan, apalagi jika kita konsumsi sendiri ya. Nah, ini otomatis kita tidak sanksi lagi dengan sayuran yang kita makan. Keunggulan dari kotoran ternak seperti kotoran ayam ini memiliki kandungan nitrogen yang tinggi, fosfor dan juga kalium. Nah, itu semua bahan tersebut sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh tanaman sebagai perangsang tumbuhnya akar, daun dan juga batang. Jadi pastikan kita memenuhi kebutuhan tersebut ya agar tanaman yang kita tanam ini selalu subur dan tumbuh dengan cepat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat buat para sahabat. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya.